itu memang kita ada kandungan yang dapat menyebabkan hambatan untuk penyerapan zat besi. Zat besi itu. Bisa di teh ataupun kopi. Jadi kita sarankan untuk konsumsinya ini dibatasi. Saya merasa tidak ada riwayat apa-apa, merasa sehat, terus dia langsung puasa. Ada nggak batasan-batasan yang memang harus langsung dikontrolkan, misalnya pas ada puasa seperti ini itu, Dok? Kalau untuk tidak ada keluhan ataupun tidak ada riwayat penyakit, asalkan dia sudah sempat untuk kontrol ke dokter dan dinyatakan untuk aman berpuasa, silahkan saja dok berpuasa. Stres bisa juga jadi salah satu faktor ke ibunya ini ya, berarti lebih ke ibunya, karena stres ini juga dapat mengganggu untuk hormonal tubuh dari seorang ibu tersebut. Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat Rumah Sakit Islam NU Demak. Jumpa lagi bersama saya Dr. Didi di acara Dokter Menjawab Toko Inspirasi Berbagi. Dan di spesial edisi Ramadan kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang sangat luar biasa cantiknya. Beliau merupakan spesialis obstetri dan ginekologi dan dokter baru juga di RSI NU Demak. Beri tepuk tangan yang sangat meriah Dr. Mila. Halo dok. Ya. Oke, Dokter Mila spesialis obstetri dan ginekologi. Iya, betul. Bener ya dok ya? Iya betul. Dokter Mila dulu lulusan mana dok? Saya lulusan Universitas Pajajaran Bandung. Oh di Bandung. Iya. Ngambil obgyn. Iya. Kenapa dok ngambil obgyn? Ini kan perempuan ya, capek. Kita tahu obgyn kan tahanan rumah sakit ya. Iya betul. Karena menurut saya obgyn itu kan kita harus menangani ibu dan juga janinnya ya. Jadi dua nyawa sekaligus dok. Oh, jadi, karena seneng. Iya. Emang seneng dari awal dok? Iya betul. S1-nya lulusan mana dok? Dulu saya di FK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oh di Jakarta juga memang ini ya. Oke Dokter Mila spesialis obgyn. Dokter Mila sekarang sudah bergabung di RSI Demak ya dok ya? Iya alhamdulillah sudah. Oke, rumahnya di Demak juga? Betul. Di sini asli Demak. Asli Demak. Jadi putri apa namanya ya? Putra daerah ya, putri daerah putri Demak daerah. Ya, khusus ini. Jadi Bisa ini dibilang merupakan begitu. aset warga Demak ini. Bisa juga nanti kalau konsul-konsul bisa praktek di RSN Demak deh ya. Setiap hari apa aja dok? Setiap hari Senin dan Jumat. Hari Senin dan Jumat sore ya? Iya sore. Oke, di RSN Demak. Jadi buat sobat-sobat Rumah Sakit Islam NU Demak, kalau misalnya mau periksakan tentang kandungan atau tentang penyakit-penyakit tentang kandungan juga bisa periksa langsung ke Dokter Mila di setiap hari Senin dan Jumat sore di RSN Demak. Oke, kita akan bincang-bincang ya dok ya. Iya. Dok, ini kan siang-siang nih ngajak podcast di bulan suci Ramadan. Haus dok? Lumayan ya. Puasa dok ya? Insya Oke, Allah. nanti kita ngobrolnya santai aja dok, nggak Iya. usah ini. Jadi di bulan suci Ramadan ini kan kita tahu banyak sekali ibu-ibu hamil yang puasa. Betul. Itu sebenarnya boleh nggak tuh? Ibu hamil berpuasa itu dok, gimana? Iya. Kalau ibu hamil berpuasa itu sebenarnya boleh-boleh aja dok, tapi ada syaratnya ya. Iya, iya. Nah, syaratnya itu ada beberapa. Yang pertama, terutama adalah harus mengkonsultasikan dulu nih kondisi ibunya, janinnya, plasentanya, juga ketubannya. Ini harus dalam kondisi yang baik. Nah, ini Iya. harus dipastikan oleh dokter kandungannya ya. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, ini ibu hamil tidak boleh ada penyakit penyerta tertentu selama kehamilan dok. Salah satunya itu yang pertama mual muntah hebat, terutama di trimester 1 Trimester itu nggak 1. boleh. Kemudian yang kedua misalnya ada hipertensi dalam kehamilan, diabetes mellitus dalam kehamilan, itu juga disarankan tidak puasa. Kemudian adanya anemia atau kurang darah. Iya. Kemudian bisa juga karena adanya pertumbuhan janin yang terhambat, itu juga disarankan untuk tidak puasa terlebih dahulu. Oh, kalau trimester 1 di 3 bulan pertama itu kan kita butuh nutrisi Iya, juga betul. di ibu hamil itu. Iya. Boleh nggak atau bisa ditukar misalnya nutrisinya diganti malam hari terus siang harinya puasa, itu gimana dok? Kalau trimester 1 ini sebenarnya boleh aja dok, tapi syaratnya harus bisa mengatur pola makan dan tidak ada keluhan mual dan muntahnya ini. Oh. Nah yang bahaya ini kalau misalnya ibu hamil memang ada keluhan mual muntah hebat, kemudian mengatur pola makannya juga susah, ini kan jadi yang kita takutkan adalah nutrisinya tidak terpenuhi dan juga dari hidrasi cairannya tidak terpenuhi. Jadi kebanyakan kita sarankan untuk tidak puasa terlebih dahulu. Oh, berarti Gitu. kalau misalnya pada
ibu hamil trimester 1, 2 ataupun 3 itu disarankan untuk kontrol ke dokter objin Iya, dulu betul. untuk ini bisa dipastikan puasa Iya, apa tidak gitu ya. iya, betul. Jadi bukan asal puasa karena takutnya nanti malah cairannya kurang, terus Iya. nutrisinya kurang berimbas pada ibu dan janinnya. Iya, betul, Dok. Oke. Menarik sekali ya di bulan puasa ini tentang ibu hamil boleh puasa apa enggak karena itu penting sekali ya Dok menurut saya. Ibu-ibu hamil agar nutrisinya juga terpenuhi, agar yang lainnya terpenuhi. Ada lagi nggak Dok mungkin saran-saran yang bisa dilakukan ibu hamil ini saat berpuasa itu bagaimana? Untuk tipsnya supaya bisa berpuasa secara nyaman itu yang pertama pastinya harus tetap memenuhi kebutuhan nutrisinya dok, baik pada saat sahur maupun buka. Nah terutama pada karbohidrat kompleks biasanya yang paling kita sarankan itu seperti nasi merah, kentang, umbi-umbian itu bagus untuk ibu hamil yang berpuasa. Kemudian protein juga harus tetap dipenuhi misalnya daging, ayam, telur itu harus dikonsumsi oleh ibu hamil. Kemudian juga serat nih yang sering terlupakan nih dok biasanya serat itu seperti sayuran, terus buah-buahan itu penting karena biasanya pada ibu hamil itu banyak keluhan terkait pencernaannya dok. Jadi pada saat berpuasa harus banyak konsumsi serat juga. Kemudian selain nutrisi juga perlu dipenuhi untuk cairannya. Jadi tetap harus konsumsi minuman minimal 8 gelas per hari. Nah itu biasanya kan bingung ya 8 gelas per hari sekali minum kan kembung ya dok. Jadi kita harus bagi baik di pada saat berbuka maupun sahur. Biasanya saya menyarankannya itu 2 gelas pada saat makan berbuka, terus 2 gelas laginya itu sebelum tidur, terus 2 gelas laginya pada saat bangun mau sahur, terus 2 gelas lagi setelah makan sahur. Jadi tetap terpenuhi. Terpenuhi cairannya ya dok ya. Iya. Kalau di sekarang ini dok maraknya es teh. Itu gimana untuk ibu hamil? Ini kan banyak nih ya, buka-buka yang penting dihajar es teh, es teler dan lain-lain. Itu gimana dok? Kan kaitannya teh kan nggak boleh ya pada ibu hamil ya? Bukan nggak boleh, tapi mungkin dikurangi. Dibatasi, betul. betul. Itu gimana dok? Jadi kalau teh itu memang kita ada kandungan yang dapat menyebabkan hambatan untuk penyerapan zat besi. Zat besi, betul. Bisa di teh ataupun kopi. Jadi kita sarankan untuk konsumsinya ini dibatasi. Nah, jadi kalau untuk ibu hamil yang ingin minum air es itu syaratnya adalah air putih dan es batu. Itu boleh dok. Oh, air es ya. Air es. Jadi tidak boleh yang ada gulanya, manis itu tidak disarankan. Karena kan nggak semua orang suka hangat, tapi lebih suka dingin ya dok ya. Nah itu salah satunya ya air es. Air es. Es batu dan air putih. Itu lebih sehat. Tapi kalau yang apa misalnya boba, sirup itu yang manis-manis kita tidak sarankan karena biasanya ini yang menimbulkan berat badan dari ibunya yang berlebih. Oh iya. Berlebih sehingga nanti mencetuskan adanya diabetes pada kehamilan atau adanya hipertensi dalam kehamilan kalau berat badannya terlalu besar itu. Jadi kita tidak sarankan untuk konsumsi yang manis. Itu kan ada batas ini ya, batas apa? Ibu hamil maksimal penambahan berat badan itu kan kalau 12 berapa ya? 12 kilo dok? Tergantung dari sebelum hamilnya. Kalau misalnya sebelum hamilnya ini berat badan ibunya normal, itu biasanya sekitar 12,5. Kalau misalnya obesitas berarti nggak boleh beda lebih dari lagi, itu. ya, Justru nanti- lebih rendah dok atau gimana? Ya, peningkatannya harus lebih rendah. Oh, Gitu. oke. Nah, tapi kan ada di mitos di masyarakat tuh dok. Jadi kalau untuk membesarkan bayi itu nanti suruh makan es krim, es teler dan lain-lain. Itu gimana dok? Itu Baik nggak untuk misalnya kesehatan? Apalagi di bulan puasa ini kan es teler tuh buahnya, es krim, semuanya yang manis-manis lah gitu. Iya. Gimana dok? Jadi kalau untuk menaikkan berat badan janin justru bukan dari gula atau hal-hal yang manis ya dok ya. Yang benar itu malah justru kita sarankan untuk konsumsi protein. Iya. Protein yang tinggi misalnya tadi daging, ikan, ayam, telur. Nah itu justru yang menaikkan berat badan janinnya. Justru kalau yang gula atau manis-manis itu biasanya malah berat badan ibunya yang meningkat. Justru beresiko tadi ya, Iya, penyakit justru gula malah pada beresiko. ya, pada kehamilan ya. Betul. Jadi buat bapak ibu di rumah, jadi buat parenting di keluarga yang istrinya lagi hamil atau mbah-mbahnya ini yang biasanya ngasih saran nanti di Betul. trimester ketiga disuruh makan es krim ini untuk bayinya lebih besar, itu ternyata bukan itu, tapi lebih ke proteinnya ya dok ya. Protein. Karena justru protein itu lebih sehat dan bisa membesarkan bayinya lebih baik ketimbang yang tadi itu gula-gula
gula malah itu jadi penyakit diabetes pada kehamilan. Resikonya juga berat sekali dok itu nanti jadinya. Resikonya berat. Termasuk hipertensi juga gitu kan. Oke. Ini menarik sekali. Jadi kalau untuk masyarakat itu kan mitos-mitos seperti ini dok itu banyak. Iya betul. Nah, untuk dokter sendiri ada nggak yang mau disarankan dok misalnya ke masyarakat tentang ibu hamil ini apalagi di bulan puasa ini dok? Mungkin bisa disampaikan ke kamera juga. Iya, jadi tadi harus dipastikan terlebih dahulu untuk kondisinya ya dok ya, untuk yang ingin berpuasa, terutama biasanya paling aman itu di trimester 2 dok. Trimester 2 itu relatif lebih aman untuk berpuasa, tapi juga harus dilihat terlebih dahulu pada saat kehamilan, pada saat berpuasa itu apakah ada keluhan-keluhan seperti salah satunya adalah kontraksi pada rahimnya, atau misalnya gerak janinnya berkurang, atau gerak janinnya ini tidak terasa sama sekali dok, atau misalnya pada saat mencoba berpuasa ini ibunya ngerasa lemes, terus kemudian mual muntah hebat, pusing, bahkan ingin pingsan gitu ya dok, itu disarankan untuk langsung dibatalkan saja puasanya gitu. Jadi harus diingat untuk para ibu-ibu hamil yang ingin berpuasa bahwa memang berpuasa ini emang wajib pada ibu-ibu yang muslim, tapi tetap yang paling prioritas itu adalah kesehatan ibu dan juga janinnya ya dok, jadi tidak boleh dipaksakan gitu. Karena untuk itu harus dikontrolkan dulu ya dok ya. Iya, tapi betul. ada batasan ya dok, misalnya saya merasa tidak ada riwayat apa-apa, merasa sehat, terus dia langsung puasa. Ada nggak batasan-batasan yang memang harus langsung dikontrolkan, misalnya pas ada puasa seperti ini itu dok? Kalau untuk tidak ada keluhan ataupun tidak ada riwayat penyakit, asalkan dia sudah sempat untuk kontrol ke dokter dan dinyatakan untuk aman berpuasa, silahkan saja dok berpuasa. Nggak apa-apa. Bagus juga kan? Iya. Yang penting nutrisi di siang hari di over ke malam hari supaya betul. tetap terpenuhi. Tetap terpenuhi. Oke, baik sekali dok. Jadi di bulan puasa ini juga kan banyak sekali ibu-ibu hamil yang asal makan terus vitamin-vitamin yang tidak terpenuhi, itu gimana dok? Misalnya kayak trimester 1 kan pasti dikasih vitamin asam folat dan lain-lain, itu gimana dok? Nah itu juga harus tetap dikonsumsi selama pada saat berpuasa dok. Jadi bisa dibagi, misalnya vitamin asam folatnya diminumnya pada saat sahur, terus misalnya dapat kalsium atau vitamin D itu bisa dibagi pada saat berbuka. Yang penting pada saat satu hari itu harus konsumsi vitamin-vitamin tersebut gitu dok. Jadi, ada lagi nggak yang bisa dilakukan ibu hamil dok? Apa gitu? Kalau untuk nutrisi tadi sudah ya pastinya. Kemudian juga yang saya sarankan pada saat berpuasa ibu hamil harus membatasi aktivitas juga dok, karena kan kita harus ibarat kita menyimpan energi kita supaya kuat untuk menjalani berpuasa. Biasanya untuk membatasi aktivitas yang berat-berat itu di siang hari diminimalisir dulu gitu, jadi tetap bisa kuat untuk berpuasa. Aman ya dok ya? Iya, aman. Yang penting kontrol. Tahu diri, jangan asal ya. Iya, apalagi ini karena resikonya juga besar sekali. Kebetulan dokter juga lagi hamil dok ya? Iya betul. Alhamdulillah dok udah dikasih ini. Anak ke? Pertama. Oh baru pertama. Wah ini dokter puasa juga berarti? Insya Allah. Aman ya dok ya? Aman. Mungkin nanti kalau haus Mas Adib dibelikan, tapi jangan Nesta ya. Oke dok. Di kehamilan itu kan ibu-ibu yang belum bisa hamil atau bahasanya lama hamil, itu ada tips and trick nggak dok? Ini mungkin dokter kan lagi hamil berarti kan udah pinter nih, nah gitu. Itu yang belum bisa hamil nih, ada tips and trick nggak dok? Kalau untuk tips and triknya, jadi pertama kita harus tahu dulu dok, yang kita nyatakan orang infertilitas atau yang sulit hamil atau tidak bisa hamil itu jaraknya itu adalah 1 tahun pada saat dia menikah dan dia melakukan hubungan seksual secara aktif dalam 1 tahun itu. Jadi kalau sudah lewat 1 tahun itu baru kita bilang infertilitas. Nah kalau sudah lewat 1 tahun atau infertilitas ini biasanya kita investigasi dulu dok, penyebabnya apa nih? Karena penyebab untuk ibu hamil yang sulit hamil itu bukan dari ibunya saja dok, jadi ada faktor dari suaminya juga. Jadi kita sarankan untuk diperiksakan untuk kesehatan reproduksi dari perempuannya, juga sperma dari suaminya. Bapaknya, gitu. Supaya tahu mana yang bermasalah kan gitu. Itu biasanya kan rentan jadi masalah di keluarga nggak sih dok? Iya biasanya. Kalau misalnya ketahuan gitu, tapi mungkin edukasinya yang baik bisa ini ya dok ya. Iya, ini nyinggung sedikit juga dok tentang infertil, karena banyak sekali ya di masyarakat yang
sudah lama menikah, terus sudah ini. Tapi kalau misalnya ini dok, menikah, tadi kan setahun ya. Iya. Kalau misalnya sudah menikah tapi dia long distance atau jarak jauh berhubungannya tidak aktif, Iya, betul. itu bisa dikatakan infertil juga nggak, Dok? Nggak bisa. Jadi syaratnya 1 tahun itu dengan hubungan yang aktif. Oh. Kalau dia jauh nggak berhubungan ya nggak bisa kita. Tapi bisa ya bilang. dok ya kalau misalnya nanti ada teman-teman atau parenting di rumah yang mau periksakan tentang infertilitasnya supaya bisa punya anak ya semoga ya. Iya. Nah itu bisa ke dokter Mila, spesialis obgyn. Gimana Mas Adip? Kalau stres itu mempengaruhi nggak ya? Mempengaruhi untuk hamil. Stres, mikir banyak pikiran dok, beban hidup. Stres bisa juga jadi salah satu faktor ke ibunya ini ya, berarti lebih ke ibunya karena stres ini juga dapat mengganggu untuk hormonal tubuh dari seorang ibu tersebut, Dok. Jadi selain kita investigasi reproduksinya, organ reproduksinya, kita juga mencari faktor lain, salah satunya stres ini. Nah, stres ini itu dia biasanya faktor ke hormonnya, Dok. Oke. Hormon Lah, kehamilan. kalau ini dok, kan biasanya orang-orang yang diet dari gemuk terus diet itu malah ada permasalahan dengan menstruasi, permasalahan dengan itu gimana dok? Iya, biasanya lebih masalah ke yang obesitas justru, Dok. Kalau obesitas itu biasanya dia cenderung menstruasinya itu tidak teratur, dia cenderung jarang mens, biasanya 3 bulan sekali, 4 bulan sekali. Nah itu biasanya berhubungan dengan namanya PCOS atau Polycystic Ovary Syndrome. Itu gangguannya di situ. Makanya biasanya kita sarankan untuk menurunkan berat badan. Nah penurunan berat badan ini juga harus sesuai aturan ya dok ya, nggak bisa langsung tiba-tiba misalnya 1 bulan turun 20 kilo itu juga nggak bagus juga untuk hormon reproduksi gitu. Oh, Jadi nggak boleh ekstrim juga ya dok ya? betul, jadi harus pelan-pelan sesuai dari dokter gizinya. Mungkin kalau ingin konsultasi ke dokter gizi untuk penurunan berat badan itu bisa dikonsultasikan juga. Oke, menarik ya. Jadi memang buat teman-teman ini, saya ada nemu pasien juga dok di rumah, jadi yang periksa dia tuh dietnya ekstrim sampai akhirnya malah justru kena GERD, Iya, kena ini dan hormonalnya juga terganggu, malah justru udah lama ini terus nggak bisa hamil juga. Itu gimana saran-saran kalau seperti itu dok? Biasanya kita evaluasi dulu untuk program dietnya dok. Apakah ini program dietnya yang terlalu ekstrim atau aktivitas olahraga yang terlalu ekstrim gitu. Pil malah justru dok, beli obat-obat di online tuh. Nah itu yang harus gimana? diinvestigasi juga dok, karena kan kita belum tahu ya pil yang dikonsumsi ini itu kandungannya apa, apakah ada hormonalnya juga, karena hormonal yang dikonsumsi juga bisa mempengaruhi hormonal yang untuk reproduksi juga dok. Tapi memang ada ya obat diet dari pil itu? Itu kan efeknya cuma menekan nafsu makan aja ya dok? Iya, Atau biasanya gimana? sih kita tidak menyarankan diet dengan obat-obatan seperti itu dok oke. ya. Nah kalau saran terbaik untuk diet promil dok, apa dok? Ya, untuk lifestyle atau penurunan berat badan biasanya kita sarankan yang pertama mengatur pola makannya dok. Biasanya itu kita lihat dulu nih berat badannya dia seberapa berat dan kebutuhan nutrisinya itu seberapa banyak. Nah kita turunkan pelan-pelan. Dia berat badan kurang lebih 60 kilo kan berarti kurang lebih di 2000 kalori ya. Yeah. Sebelumnya kebutuhannya kita turunkan pelan-pelan di 1500 misalnya. Kemudian kita bagi untuk 3 porsi makan. Nah, ke 3 porsi makan itu kita bagi. Jadi ibu yang emang mau diet itu tidak semerta-merta tidak makan sama sekali ya dok ya. Iya. Jadi tetap makan 3 kali, cuman itu diatur. Kemudian harus sesuai nutrisi makronutrien dan mikronutriennya harus seimbang juga. Selain nutrisi juga kita atur untuk aktivitas fisiknya dok. Kita sarankan olahraga itu biasanya kurang lebih di 150 menit dalam 1 minggu Iya. gitu. Nah sekali olahraga seharinya itu biasanya 30 menit. Jadi dalam seminggu mungkin dibagi jadi 5 kali. Iya, iya, iya. Oh, berarti memang harus diatur ya, jangan asal yang penting turun berat badan. Betul, iya. Kadang kan kalau Susah yang juga, Dok. Iya, kadang kalau yang diet, nggak makan, cuma sehari makan sekali. Itu terlalu ekstrim. Itu malah justru bisa ke penyakit-penyakit lain nanti ya. terutama GERD, lambung itu Iya, yang bermasalah bahaya. juga. Jadi buat ibu-ibu di rumah atau bapak-bapak di rumah, jangan asal diet dengan membaca Google ya dok ya. Iya. Jadi kalau bisa dikonsulkan aja ke spesialis, mesti bisa ke nutrisionis atau ke spesialis obgyn juga terkait diet yang mungkin tentang infertil tadi ya, agar hasilnya juga baik dan tidak ada masalah ke depannya gitu. betul. Dok, terakhir dok, ada yang mau disampaikan nggak buat teman-teman di rumah?
Paling yang disampaikan tadi dari yang materi yang pertama ya dok ya, Iya. terutama untuk ibu-ibu yang ingin hamil, sebenarnya tidak apa-apa kalau ingin mencoba hamil, tapi ada syaratnya tadi ya, harus dipenuhi terlebih dahulu untuk syarat-syaratnya. Kemudian apabila memang diketahui ada tanda-tanda bahaya atau adanya kontraksi atau tadi gerak janinnya yang tidak terasa atau berkurang, itu harus segera dibatalkan. Puasanya ya dok ya? Betul. Karena resiko. Ya, jadi tidak memaksakan untuk berpuasa selama kehamilan apabila memang ada kondisi-kondisi yang harus membatalkan berpuasa. Seperti itu. Dokter Mila, spesialis OB-GYN. Terima kasih dok sudah datang di Hitam sama-sama, Studio di Dok. podcast Dokter Menjawab. Terima kasih sekali buat teman-teman kalau misalnya mau komentar atau mau bertanya tentang Dokter Mila, siapa dia dan bagaimana, itu bisa kolom komentar diisi, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel Rumah Sakit Idema Official agar informasi ini bisa tersebar luas dan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.